Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Dukung Palestina, Benzema terancam kehilangan gelar Ballon d'Or. Karim Benzema dikecam pejabat Prancis usai memberikan dukungan kepada Palestina. Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerard Darmanin, menuding Benzema punya hubungan dengan gerakan teroris Ikhwanul Muslimin. Benzema merupakan Muslim keturunan Aljazair yang meminta status warga negara Prancis dan gelar Ballon d'Or Benzema dicabut. Mohamed Salah hentikan pembantaian di Gaza. Mohamed Salah turut bersuara soal krisis di Gaza, Palestina. Bintang Liverpool dan Mesir itu meminta pembantaian penduduk Gaza dihentikan. Hingga saat ini korban jiwa di Gaza mendekati angka 3.500 jiwa, termasuk ratusan anak-anak. Israel sendiri menutup jalur bantuan, memberlakukan pengepungan dan menutup jalur air, makanan dan listrik ke Gaza. Pengusaha Finlandia serius ajak Seijasim beli Inter Milan. Pengusaha Finlandia Thomas Ziliakus masih mengungkapkan minatnya untuk membeli Inter Milan. Kali ini dia ingin mengajak Seijasim untuk akuisisi. Ia memperkirakan pembelian La Benemata berkisar di angka 1 miliar euro, jauh lebih murah dibandingkan MU. Robertson terancam absen 10 pekan. Kabar buruk mendatangi Liverpool terkait kondisi Andrew Robertson. Menurut laporan Mirror, Robertson dikabarkan harus menjalani operasi agar cedera bahunya itu bisa pulih total. Konsekuensinya adalah pemain 29 tahun itu harus menepi setidaknya 10 pekan. Rodri tak tertarik ke Arab Saudi karena masih punya ambisi. Beberapa pemain Manchester City seperti Riyad Mahrez, Aymeric Laporte angkat kaki untuk hijrah ke Arab Saudi, yang rata-rata menawarkan kesepakatan finansial sangat menguntungkan. Kontrak Rodri bersama si Biru Langit masih berlangsung sampai 2027. Rodri menegaskan dia bahagia di Manchester City serta masih punya banyak ambisi. Butuh pemasaran gencar untuk menangi Ballon d'Or. Kurang dari 2 pekan Ballon d'Or 2023 akan dilangsungkan. Muncul bocoran mengenai pemenang penghargaan tersebut. Dia adalah Lionel Messi. Rodri sendiri masuk dalam daftar nominasi pemenang trofi individu prestisius itu, namun untuk memenanginya, Rodri sadar peluangnya nyaris mustahil. Rodri mengatakan pemenang Ballon d'Or tak sekedar berprestasi, melainkan juga memiliki nama yang kondang. Badai cedera hebat, Barcelona kini sisa 11 pemain. Barcelona lagi diterpa badai cedera yang begitu kencang. Dilansir Football Espana, pemain terakhir Barcelona yang cedera adalah kapten tim Sergi Roberto saat sesi latihan. Kondisi ini membuat skuad utama Barcelona cuma menyisakan 11 pemain termasuk kiper cadangan Iñaki Peña. Kepala pelatih Xavi Hernandez pasti pusing karena harus merotasi skuad tanpa perlu mengurangi kekuatan tim. Garang di klub, Vinicius Memble di timnas. Vinicius lagi-lagi melewati laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL tanpa gol. Itu artinya Vinicius cuma bisa mencetak 3 gol dan 3 assist dari 24 caps sejauh ini. Statistik yang berbanding terbalik dengan performanya di Madrid. Meski baru bikin 3 gol dan 1 assist musim ini, Vinicius sudah jadi andalan di lini depan Madrid. Juan Laporta turut didakwa dalam kasus suap Barcelona. Presiden Barcelona Juan Laporta turut didakwa dalam kasus suap wasit. Ia terseret pusaran skandal Negreira yang lebih dulu membuat klub didakwa bulan lalu.
Laporta memang baru menjabat lagi sebagai presiden Barcelona pada 2021 lalu, tetapi ia sebelumnya memimpin klub Catalunya tersebut pada 2003 hingga 2010 yang masuk dalam rentang kasus suap ini. Al Hilal kena investasi bodong. Neymar kembali dihantam cedera, kali ini cukup parah. Ia mengalami cedera ACL plus cedera meniskus, dua cedera langsung di kaki kirinya yang memerlukan pemulihan yang cukup lama. Cedera panjang Neymar tentu paling mengecewakan bagi pihak klub Al Hilal. Mereka punya ekspektasi besar ketika mendatangkan Neymar dari PSG musim panas ini. Gara-gara Nagelsmann, Manuel Neuer kehilangan jabatan kapten timnas Jerman. Pelatih baru timnas Jerman Julian Nagelsmann telah mengungkapkan apabila kiper senior Manuel Neuer tidak akan kembali menjadi kapten Der Panzer meski ia telah pulih dari cedera dan menjadi pilihan utama di bawah mister gawang. Tentu saja ini kabar yang cukup mengecewakan bagi Manuel Neuer karena ia telah memegang jabatan kapten Jerman sejak tahun 2016 silam. Nagelsmann sudah menghubungi Neuer via telepon mengenai keputusannya tersebut, di mana ia akan tetap memilih Ilkay Gundogan sebagai kapten timnas Jerman. Sebastian Kehl jelaskan strategi Dortmund bersaing dengan klub top Eropa. Sebastian Kehl bertekad untuk memastikan bahwa Borussia Dortmund tetap bisa bersaing dengan klub-klub papan atas di Eropa meskipun memiliki kemampuan finansial yang terbatas. Sebastian Kehl tahu bahwa Dortmund harus terus mencari solusi kreatif untuk bisa kompetitif. Dalam sebuah wawancara dengan WAZ, Direktur Olahraga BVB ini mengakui bahwa menjual pemain-pemain kunci merupakan salah satu strategi untuk bisa tetap bersaing. Kehl juga merasa bahwa Dortmund perlu mengambil lebih banyak resiko di bursa transfer. Dirumorkan ke Bayern, Florian Wirtz saya pilih bertahan di Leverkusen. Florian Wirtz sudah sejak lama dirumorkan menjadi pemain incaran Bayern Munich, menyusul penampilan apiknya bersama Bayer Leverkusen dalam beberapa musim terakhir. Di usianya yang masih 20 tahun, pemain internasional Jerman itu sudah menjadi salah satu andalan di lini tengah Leverkusen. Akan tetapi pemain yang bersangkutan menolak keinginan di Bavarian tersebut, dan ia memilih bertahan bersama Bayer Leverkusen dengan kontrak yang masih akan berlangsung sampai musim panas 2027. Tak punya striker tajam, Arsenal tak mungkin juara IPL musim ini. Arsenal menunjukkan performa yang cukup baik di Premier League musim ini. The Gunners belum tersentuh kekalahan dalam 8 pertandingan. Walau berhasil mengalahkan Manchester City, William Gallas tak yakin kalau mantan timnya Arsenal akan menjadi juara Premier League musim ini. Alasannya, lini depan The Gunners tidak memiliki striker yang tajam. Tidak, saya tidak berpikir Arsenal akan memenangkan Liga musim ini. Sepertinya Arsenal masih membutuhkan striker yang dapat membuat perbedaan, kata Gallas. Højlund, pemain San Marino, ingin selesaikan karir saya. Penyerang timnas Denmark, Rasmus Højlund, mengklaim jika punggawa San Marino berusaha mengakhiri karirnya kala kedua tim bertemu di kualifikasi Euro 2024. Di laga tersebut, Højlund mengaku tak nyaman dengan permainan kotor yang diperagakan back-back San Marino. Ia merasa aksi-aksi pemain bisa membuatnya cedera. Tackle terburuk dilakukan oleh Roberto Di Maio pada menit ke-88 dan tackle dari belakangnya menghantam lutut Højlund. Sang pemain pun berang akan hal tersebut. Højlund kini sudah selesai membela negaranya dan siap berfokus kembali ke klub. Jadwal lagi padat, Milan malah kehilangan Samuel Chukwueze. Samuel Chukwueze mengalami cedera hamstring dan harus absen saat Nigeria menghadapi Mozambik. Tidak jelas seberapa parah cedera tersebut, namun pernyataan dari pihak AC Milan menyebutkan ada lesi di bicep femoralis. Cedera seperti ini biasanya membutuhkan setidaknya beberapa pekan untuk absen. Tentu saja ini waktu yang tidak ideal bagi Milan
di mana mereka akan menjalani rangkaian pertandingan penting selama bulan Oktober, di mana Rossoneri akan menghadapi Juventus di akhir pekan ini. AC Milan versus Juventus, Dusan Vlahovic pulih tepat waktu. Kabar baik menghampiri Juventus jelang laga big match menghadapi AC Milan di lanjutan Liga Italia. Dusan Vlahovic yang cedera, kondisinya mulai membaik. Pemulihan cedera punggung yang dideritanya dikabarkan berjalan dengan baik. Football Italia menyebut penyerang berusia 25 tahun tersebut bahkan sudah berlatih secara teratur selama beberapa hari dan diyakini telah pulih sepenuhnya. Boleh dibilang Massimiliano Allegri juga terbantu oleh jeda internasional untuk mempersiapkan tim dengan lebih baik untuk melawan AC Milan setelah melalui periode yang sulit. Pedri punya peluang perkuat Barcelona di El Clasico. Gelandang Barcelona Pedri diperkirakan akan kembali dari cedera hamstring baru-baru ini untuk pertandingan El Clasico mendatang melawan Real Madrid. Berbicara di The Residence, baru-baru ini gelandang asal Spanyol itu memberikan kabar terkini mengenai rehabilitasi cederanya dan mengakui bahwa ia menargetkan kembalinya pasca jeda internasional pada bulan Oktober. Untungnya semua berjalan sangat baik dan saya hampir sampai. Segera setelah jeda saya berharap untuk siap, ujarnya. Vinicius Junior frustasi kehilangan sentuhan bersama timnas Brazil. Vinicius Junior mengakui dirinya agak frustasi karena kehilangan sentuhan bersama timnas Brazil. Pasalnya, dia tidak bisa memberikan kontribusi terbaik buat timnas Brazil dalam beberapa laga terakhir. Vinicius mengatakan siap melakukan sederet evaluasi atas performanya bersama timnas Brazil. Dia pun tidak menutup diri dengan adanya kritikan membangun terkait apa saja yang harus dibenahi olehnya. Vinicius mengatakan rasa frustasi memang ada dengan kondisinya saat ini, namun dia harus berpikir positif bahwa dalam waktu dekat kontribusinya akan vital untuk Brazil. Haters Neymar harus lihat video ini, relatan sakit demi bahagiakan fans cilik. Nasib sial dialami Neymar ketika Brazil mendatangi markas Uruguay. Neymar tidak bisa menuntaskan pertandingan karena cedera. Meski diliputi rasa sakit akibat cedera, Neymar tetap menunjukkan kebaikan hati terhadap seorang bocah. Sebuah video memperlihatkan momen manis ketika Neymar melayani seorang fans cilik yang meminta berfoto ketika dirinya meninggalkan stadion. Meski berjalan menggunakan tongkat sambil menahan rasa sakit, dia tetap tersenyum. Bahkan Neymar sempat tos dengan si bocah. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!